Sekali lagi kami mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi. Safa mengenal, sekarang sudah mantan berarti ya? Ya. Mengenal mantan kamu ini dari mana? Dari teman, dikenalin teman. Dicomblangin? Enggak sih, cuma dikenalin aja. Dikenalin. Berapa lama kamu berhubungan dengan Lebih mantan? kenceng saya. Oh, 2 tahun. 2 tahun Iya. berhubungan. Oke. Selama 2 tahun berhubungan itu, di saat bulan keberapa kamu mulai merasakan sepertinya ada yang gak beres atau mendapatkan perlakuan, Penganiayaan. misalnya kekerasan secara verbal atau non verbal? Dari awal pacaran kayak udah ngerasa dimanfaatin, karena awal kenal 1 bulan tuh dia udah kayak minta barang sama aku. Minta Misalnya? barang gimana? Kayak minta HP, minta beliin jam tangan. Saya beliin HP dong gitu Iya. ngomongnya. Iya kak. Terus Kayak kamunya? aku kan di situ kayak nanti kayak dia tuh sebenarnya kayak ngeluh-ngeluh HP aku udah jelek, panas kan karena aku iba aja, Kak, jadi aku beliin. Awalnya gitu. Iya, karena ngerasa iba juga. Wow. Oke. Minta handphone, minta jam tangan, lalu barang apa lagi pernah kamu kasih? Tas juga ada, sepatu juga ada. Oke, tapi sebentar, kalau misalnya dalam satu hubungan ya, kita nggak bicara suami istri, tapi yang belum menikah sekalipun, kalau memang sayang itu kan salah satu bentuk love kasih language ya, sayang, iya. memberikan hadiah Nggak pada apa-apa. pasangan. Kalau kita tidak terpaksa, Iya. saat itu kamu merasa terpaksa atau tidak? Awalnya enggak, cuma lama-kelamaan kayak ada aja setiap pertemuan tuh ada yang dia minta gitu loh. Setiap pertemuan? Iya. Awal-awal pacaran setiap pertemuan ada aja yang dia keluhkan, terus minta bantuan aku. Oke. Kayak pinjem uang untuk bisnis sama abangnya gitu. Pinjam uang berapa? Awal-awal 35, terus 20 gitu. Jadi tiap bulannya tuh ada, Kak. Setiap bulan selalu minta uang? Minta atau minjem? Pinjem. Minjem? Dikembalikan Total, Ada yang dikembalikan, ada yang belum. Oke, total dia minjem ke kamu uang berapa? Mungkin selama 2 tahun ada ratusan, tapi aku nggak tahu berapa. Mungkin ada. Di atas 500 atau di bawah 500? Di bawah, di bawah. Di bawah 500. Yang dikembalikan totalnya sudah berapa? Barang juga ada yang udah dikembalikan, sisanya mungkin 50 jutaan lagi. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Tagih utang Rp 42 juta, Safa Marwah ngaku dianiaya pacar. Kalau kita lihat di sini berarti kamu menagih uang tersebut di saat kalian masih berhubungan. Iya, jadi setiap aku minta putus tuh selalu aku tagih sisa hutangnya dia nggak terima, dia selalu kasar sama aku. Kamu nggak kasarin balik? Nggak ada. Harusnya kamu yang menganiaya, bukan dia yang menganiaya. Enggak lah, nggak boleh. Mau perempuan mau laki-laki kita menolak keras yang namanya kekerasan verbal dan juga verbal ya. Aku kesel Tapi kalau boleh tahu, minjem uang tuh alasannya buat apa? Awal-awal katanya dia ada bisnis sama abangnya, kayak bikin rumah subsidi gitu. Oke. Nanti kalau untung aku lebihin, tapi akhirnya cerita lagi ketipu, sertifikatnya dibawa, jadi nggak pernah ada untung ataupun apa gitu. Dan setiap bulan juga kan dia kan PNS, Kak, jadi aku tahu tanggal gajiannya, aku tagih hutangnya, dia selalu emosi, marah, terus pukul aku. Oke. Dan Jadi penganiayaan yang kamu dapatkan itu terus berulang. berulang karena alasannya apakah karena kamu nagih uang yang ia pinjam atau selain itu ada alasan lain ketika ia melakukan penganiayaan kepada kamu? Awalnya kayak beda pendapat, dia pengen A, aku pengen B, terus ujung-ujungnya aku minta putus dan tagih uangnya, terus dia emosi, seperti itu. Penganiayaannya, kekerasan secara fisik apa saja yang kamu terima? Banyak, Kak. Misalnya boleh diceritain? Kayak pernah ditendang, dijambak, Ditendang, dijambak. Kalau yang ini? itu dipukul. Terus kamu masih mau? Aku udah minta putus, Kak. Sorry, ini dipukul pakai apa ya? Kok Pakai ini sampai tangan. berdarah begini? Ini apakah ada benda tumpul atau benda keras lainnya yang Nggak sampai? ada. Itu kok kayak robek gitu ya? Iya, itu 7 jahitan kemarin. Itu pakai tangan aja? Iya, tangan kosong. Dengan tangan kosong sampai 7 jahitan? Iya, mungkin karena keras pukulannya. Kamu udah visum nggak sih? Udah, Takutnya Kak. di dalamnya ada. Udah, alhamdulillah udah visum. Terus ini aku kan jahitnya estetik di dokter yang benda plastik itu, jadi kayak nggak kelihatan gitu, halus gitu. Tapi kalau nggak pakai makeup masih kelihatan. Gitu. Oke. Ketika dia melakukan kekerasan tersebut, yang artinya dia juga melihat kamu terluka. Iya. Apa yang dia lakukan? Apakah saat itu dia langsung minta maaf membawa kamu misalnya ke rumah sakit, ke klinik terdekat, atau dibiarkan begitu saja? Yang sobek ini dia panik kan, langsung bawa aku ke rumah sakit. Dan di situ kan dokter bilang harus dijahit. Di rumah sakit bilang kalau jahitan ini bisa berbekas banget, harus yang estetik. Kebetulan dia bilangnya nggak ada uang. Kemarin operasi aku juga yang bayar, yang jahit estetik ini, Kak. Jadi dia
panik antar ke rumah sakit, udah gitu tapi aku yang bayar. Selama aku belum sembuh dia selalu keep aku supaya nggak lapor dan nggak bisa kemana-mana. Oke. Oh, katanya sebelumnya pernah melapor juga kamu? Pernah akhir Desember 2022 aku nagih utang utang ke dia. Dia emosi karena malu mungkin ditagih atau kayak gimana, dia pukul aku, terus aku ditendang, dijambak, diseret gitu di rumah kontrakannya. Terus lapor ke Polsek Cempaka Putih. Pas udah sampai Polsek, besoknya dia mohon-mohon minta maaf, nangis-nangis, jangan laporin aku karena aku PNS, takut dipecat atau kayak gimana, dia bilangnya gitu. Akhirnya dia ada harus dilaporkan. Akhirnya aku cabut laporannya karena masih kasihan, aku pikir dia bisa berubah. Desember 2022 tuh. Iya. Ternyata sampai 11 September tetap masih kasar terakhir. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Safa, nanti kamu boleh tanggapi juga. Ternyata baru 3 bulan pacaran, Safa Marwah sudah mendapatkan kekerasan dari pacar. Kalau secara materi kamu bilang di bulan pertama dia sudah minta handphone, sudah minta jam tangan. Itu di situ ditulis di saat bulan ketiga kamu sudah mendapatkan kekerasan. Iya, awalnya kekerasannya itu kayak verbal, ngomong kasar dulu, lama-lama jadi berani gitu. Maaf Safa, ketika kamu mendapatkan kekerasan yang itu adalah sebuah sinyal toxic relationship. Itu adalah sebuah red flag pastinya ya. Iya. Kenapa kamu teruskan? Karena setiap dia kasar sama aku, dia selalu ngebaikin lagi udahnya. Kayak bisa aku ungu-ungu aja, dia obatin lagi gitu, Kak. Jadi aku nggak, ketika kamu dipukul, kamu diam aja atau kamu melawan? melawan, minta putus, ingin pergi, tapi susah, Kak, ditahan gitu. Bukan, maksudnya kamu melawan kekerasan juga? Oh, nggak ada. Kamu cuma diam saja? Diam, cuman aku ujung-ujungnya pasti udahnya minta putus gitu. Dan dia nggak terima, dia marah. Sabar banget kamu ya. Nggak mungkin ada tipenya tuh yang nggak bisa ngelawan gitu kan. Jangan lain kali, kalau makanya perempuan tuh wajib untuk ikut bela diri atau karate. Ya fungsinya seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak kita inginkan, kita bisa melawan. Safa terakhir ketemu sama mantan kapan? Pas dia cekik aku yang sampai pingsan itu 11 September. Dia pernah cekik kamu sampai pingsan? Iya. 11 September kemarin aku langsung lapor, langsung visum ke Polsek Menteng. Itu kejadian di mana? Di tempat aku, di daerah Menteng. Oke, kamu dicekik sampai pingsan. Kemudian Iya. ketika kamu sadar, dia masih ada atau enggak? Ada, tapi kan aku ada asma sesak. Dia pas aku kayak pingsan terlentang gitu, dia biarin aja. Terus aku beli obat tuh nggak boleh, Kak. Terus kalau mungkin lewat berapa menit lagi dia cekik aku, mungkin aku bisa meninggal. Makanya aku benar-benar mau lapor dan nggak akan damai lagi kali ini gitu. Oke, Safa, kita mau lihat artikel yang satu ini. Sering mendapatkan kekerasan dari pacar, Safa Marwah sampai berbohong ke orang tua. Kenapa berbohong, Safa? Kenapa, Safa? Orang tua. Aku pas bulan puasa kemarin tuh kan lebam-lebam, gak pulang lah ke Bandung, ke rumah di Bandung. Orang tua tanya kenapa, aku bilang jatuh, padahal itu dipukulin dia. Gitu, Kak. Jadi nggak berani cerita, cuma berani cerita ke sahabat aku aja. Kenapa nggak ngomong kan tuh orang tua? Karena aku berharap masih mau baik-baik sama dia. Dia kan janjinya menikahin gitu, karena saya masih mau berharap mencoba dia bisa berubah apa enggak. Aku sabar-sabar terus gitu. Safa, saya penasaran ya, setelah kamu mendapatkan kekerasan yang sangat luar biasa, kemudian juga banyak materi yang sudah kamu keluarkan, kamu pasti punya sahabat kan? Ada. Sahabat kamu bilang apa ya? Ya dinarik indikan sahabat aku. Dia bilang tinggalin aja, itu udah nggak wajar, manfaatin atau apa, dia bilang. Cuman aku masih Alasan bertahan kamu karena kamu masih cinta? ya kemarin masih cinta sama, kayak berharap dia bisa berubah, ternyata nggak bisa, Kak. Apalagi aku lihat yang berita. Apa yang bisa diharapin sama laki-laki yang sudah main tangan? Ya aku masih kayak coba bisa berharap, ternyata nggak bisa gitu. Aku baru sadar sekarang. Usia berapa? Aku 26, dia 27. Oh, dia 27. Oh, beda setahun. Oh, pasti berantem beda setahun begitu mah. Masih pada muda mah. Allah, beda 5 tahun, beda 7 tahun. Kalau memang udah laki-lakinya Iya juga tidak sih. punya kasih sayang. Safa, ini akhirnya kamu sudah melaporkan ke pihak polisian. Iya. Berapa pasal yang akhirnya menurut kuasa hukum kamu bisa dikenakan ke mantan kamu? Kalau menurut laporan polisi kena 351. Penganiayaan? Iya. Nah, hari Senin besok dia baru terpanggil. Oke. Tapi kamu berarti orang tua sudah tahu deh? Sudah.
Terus orang tua bilang apa dan apa yang mau dilakukan? Kemarin orang tua sempat masuk rumah sakit juga, shock. Kaget lah pasti. Iya, papa ada jantung juga, kaget semua pada datang nengok gitu. Pasti kami pun tentu saja sebagai tuan rumah di sini kami juga kaget ketika ada kejadian seperti ini. Yang pasti kami berharap juga buat sobat Ambiar di rumah, jika mendapatkan kejadian yang seperti itu merupakan satu pertanda dari toxic relationship, sudah ada red flag, kekerasan verbal dan non verbal tidak pernah dibenarkan. Apalagi kalau baru pacaran, gimana nanti kalau sudah menikah? Buat Safa Marwah, kita berharap yang terbaik buat kamu, dijadikan hikmah yang tentu saja menjadi pembelajaran ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Safa, bela diri, belajar bela diri sayang. apa yang kamu sampaikan untuk mantan kamu? Nggak ada. Kalimat apapun? Nggak ada. Nggak pengen. Tunggu aja nanti, jangan lupa datang ke surat panggilan polisi aja itu aja. Kita kembali saat lagi, tetap di bagian. Ngerti